Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Taqi Al-Maududi dengan NPM F1G023010. Saya dari kelas B S1 Farmasi angkatan 2023. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu kejang demam, mulai dari definisinya, kemudian klasifikasi, prognosis, dan penata laksanaannya. Yuk simak sama-sama. Apa itu kejang demam? Kejang demam atau lebih dikenal dengan step itu merupakan kondisi di mana gerakan tubuh secara tidak terkendali atau yang biasa kita kenal dengan kejang itu terjadi pada anak yang berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Kondisi ini disebabkan oleh adanya demam atau suhu tubuh itu berada pada 38 derajat Celcius atau lebih. Nah, penyebabnya itu di luar dari bukan kelainan otak. Nah, yuk kita lanjut ke pembahasan klasifikasi kejang demam. Kejang demam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kejang demam sederhana dan yang kedua itu ada kejang demam kompleks. Nah, pada kejang demam sederhana, kejang itu berlangsung singkat, yaitu kurang dari 15 menit dan umumnya akan berhenti sendiri. Kejangnya itu berbentuk umum, tonik atau yang kita kenal dengan kaku dan atau klonik, yaitu sentakan, tanpa gerakan vokal, yaitu gerakan tidak dikendali, dan kejang tidak berulang selama waktu 24 jam. Kejang demam sederhana ini merupakan 80% dari antara seluruh kejang demam. Selanjutnya itu yaitu kejang demam kompleks. Kejang demam ini dengan salah satu ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama kejang berlangsung lama lebih dari 15 menit, yang kedua kejang vokal atau parsial pada satu sisi atau kejang umum yang didahului dan kejang parsial, yang ketiga itu kejang berulang lebih dari satu kali dalam 24 jam. Kejang lama ialah kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit atau kejang berulang lebih dari 2 kali dan di antara bangkitan kejang anak itu tidak sadar. Kejang lama itu terjadi pada 8% kejang demam. Kejang vokal itu dapat didefinisikan ialah kejang parsial pada satu sisi atau kejang umum yang didahului kejang parsial. Kejang ini berulang adalah kejang 2 kali atau lebih dari 1 hari di antara 2 bangkitan kejang anak itu sadar. Kemudian kejang berulang terjadi pada 16% di antara anak yang mengalami kejang demam. Selanjutnya kita akan membahas tentang prognosis pada kejang demam. Istilah prognosis ialah perkiraan atau prediksi tentang kemungkinan hasil dari suatu kondisi medis atau kondisi penyakit pada seseorang. Prognosis ini dapat mencakup kemungkinan pemulihan, kemungkinan kekambuhan, kemungkinan kematian, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat perbaikan. Pada kejang demam itu terdapat kemungkinan mengalami kecacatan atau kelainan neurologis. Kejadian kecacatan sebagai bentuk komplikasi kejang demam tidak pernah dilaporkan sebelumnya. Perkembangan mental dan neurologis umumnya tetap normal pada pasien yang sebelumnya itu normal. Penelitian lain secara retrospektif melaporkan kelainan neurologis pada sebagian kecil kasus, dan kelainan ini biasanya terjadi pada kasus yang kejangnya itu berlangsung lama atau kejang berulang baik umum ataupun vokal. Nah, kemudian itu terdapat kemungkinan mengalami kematian. Nah, pada kemungkinan ini, pada kasus kematian itu belum pernah ditemukan adanya kasus yang dilaporkan. Lalu terdapat kemungkinan berulangnya kejang demam ini. Kejang demam itu akan berulang kembali pada sebagian besar kasus. Faktor risiko berulangnya kejang demam ini ialah yang pertama yaitu riwayat tentang kejang demam dalam keluarga. Kemudian yang kedua itu usia kurang dari 12 bulan. Yang ketiga itu temperatur yang rendah saat kejang. Kemudian yang keempat itu cepatnya kejang setelah demam. Bila seluruh faktor tersebut ada, kemungkinan berulangnya kejang demam itu ialah sebesar 80%. Sedangkan bila tidak terdapat faktor tersebut, kemungkinan berulangnya kejang demam itu hanya berkisar antara 10% hingga 15%. Kemungkinan berulangnya kejang demam ini paling besar pada tahun pertama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penata laksanaan saat kejang. Nah, pada poin ini merupakan poin yang sangat penting. Nah, di sini perlu diperhatikan level dari rekomendasi dokter. Pada kejang demam ini biasanya kejang itu kan berlangsung secara singkat, dan pada saat waktu pasien datang kejang itu sudah berhenti. Apabila dalam keadaan kejang, obat yang paling efektif dan paling cepat untuk menghentikan kejang itu ialah diazepam.
yang diberikan secara intravena. Dosis diazepam itu sendiri secara intravena adalah 0,3 hingga 0,5 mg per kilogram berat badan perlahan-lahan dengan kecepatan 1 hingga 2 mg per menit atau dalam waktu 3 sampai 5 menit dengan dosis maksimal 20 mg. Obat yang praktis dan dapat diberikan oleh orang tua di rumah ialah diazepam rektal, yaitu dengan level 2, level 3, rekomendasinya B. Dosis diazepam rektal ialah 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan. Diazepam rektal 5 mg untuk anak dengan berat badan kurang dari 10 kg dan 10 mg untuk berat badan lebih dari 10 kg, atau diazepam rektal dengan dosis 5 mg untuk anak di bawah usia 3 tahun atau dosis 7,5 mg untuk anak-anak di usia yang berada di atas 3 tahun. Nah, lalu bagaimana pemberian obat pada saat demam? Nah, pada saat itu demam dapat diberikan dengan obat golongan antipiretik, yaitu untuk meredakan demamnya. Tidak ditemukan bahwa penggunaan antipiretik itu mengurangi resiko terjadinya kejang demam, yaitu pada level 1 rekomendasinya D. Namun para ahli di Indonesia sepakat bahwa antipiretik tetap dapat diberikan dengan level 3 rekomendasinya B. Dosis paracetamol yang digunakan ialah 10 hingga 15 mg per kilogram berat badan per kali, diberikan secara 4 kali sehari dan tidak lebih dari 5 kali. Dosis ibuprofen 5 hingga 10 mg per kilogram berat badan per kali 3 hingga 4 kali sehari. Meskipun jarang, asam asetil salisilat atau dikenal dengan aspirin dapat menyebabkan sindrom Reye, terutama pada anak kurang dari 18 bulan, sehingga penggunaan asam asetil salisilat atau aspirin itu tidak dianjurkan dengan level 3 rekomendasinya E. Nah, jikalau setelah pemberian diazepam rektal kejang itu belum berhenti, dapat diulang lagi dengan cara dan dosis yang sama dengan interval waktu itu 5 menit. Bila setelah 2 kali pemberian diazepam rektal itu masih tetap kejang, dianjurkan untuk segera ke rumah sakit. Di rumah sakit dapat diberikan diazepam intravena dengan dosis 0,3 hingga 0,5 mg per kilogram berat badan. Bila kejang itu tetap belum berhenti, maka diberikan phenytoin secara intravena dengan dosis awal 10 hingga 20 mg per kilogram per kali dengan kecepatan 1 mg per kilogram berat badan per menit atau kurang dari 50 mg per menit. Bila kejang berhenti, dosis selanjutnya adalah 4 hingga 8 mg kilogram berat badan per hari, mulai dari 12 jam setelah dosis awal. Bila dengan phenytoin kejang belum berhenti juga, maka pasien harus dirawat di ruang rawat intensif. Bila kejang ini telah berhenti, pemberian obat selanjutnya tergantung dari jenis kejang demam, apakah kejang itu terdapat demam sederhana atau kompleks dan faktor risikonya. Lalu apa yang harus dilakukan ya apabila kejang ini kembali berulang? Nah, untuk orang tua di rumah, apabila kejang itu kembali berulang pada anak, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan atau dikerjakan untuk orang tua di rumah. Itu yang pertama, tetap tenang tentunya dan tidak panik. Yang kedua itu, kendorkan pakaian yang ketat, terutama di sekitar leher anak. Kemudian yang ketiga, bila tidak sadar, posisikan anak terlentang dengan kepala miring. Bersihkan muntahan atau lendir pada mulut ataupun hidung. Walaupun kemudian lidah tergigit, jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Kemudian yang keempat itu, ukur suhu tubuh, observasi dan catat lama dan bentuk kejangnya. Kemudian yang kelima itu, tetap bersama pasien selama kejang. Kemudian yang keenam itu, tentunya berikan obat berupa diazepam rektal dan jangan diberikan bila kejang itu telah berhenti. Kemudian yang ketujuh, bawalah ke dokter atau ke rumah sakit bila kejang itu berlangsung 5 menit atau lebih. Nah, itulah dia tadi penjelasan tentang kejang demam. Semoga ilmu yang disampaikan itu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.